Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, don't judge a book by its cover. Atau jangan menilai seseorang dari luarnya saja. Begitulah idiom yang pantas untuk menggambarkan sosok para wali ini. Orang-orang menganggap mereka gila karena kelakuan ataupun pakaiannya berbeda dengan orang pada umumnya. Namun ternyata di balik itu semua mereka adalah orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu mengapa mereka seperti orang gila? Mengapa mereka tidak marah ketika orang-orang menganggap mereka orang gila? Tonton video ini hingga akhir agar tidak sesat. Sebelum membahas siapa sosok wali Allah Subhanahu wa Ta'ala yang seperti orang gila, mari kita bahas terlebih dahulu siapa sebenarnya yang dimaksud dengan wali. Sosok yang disebut sebagai wali ternyata telah diabadikan di dalam Al-Quran. Ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati, yaitu orang-orang yang beriman dan selalu bertakwa. Al-Quran Surah Yunus ayat 62 hingga 63. Para ulama juga setuju dengan definisi tersebut. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di juga mengatakan hal yang serupa dalam kitab Taizir Al-Karimil Rahman. Setiap yang beriman dan bertakwa, dialah yang menjadi wali Allah. Selain beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, para wali ini tentu juga percaya pada ajaran yang dibawa oleh para nabi untuk umat muslim. Mereka adalah golongan orang yang sangat takut melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka diberikan keistimewaan khusus yang tak dimiliki oleh orang lain atau sering disebut sebagai karomah. Tak hanya istimewa, mereka juga punya tugas masing-masing. Para wali ini tidak takut terhadap celaan. Buktinya, para wali yang dicap sebagai orang gila sama sekali tidak marah ataupun tersinggung karena ejekan orang-orang awam. Mereka juga sama sekali tidak punya kesedihan dan ketakutan karena mereka yakin bahwa semua yang terjadi merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka biasanya mudah dikenali, cukup dengan memperhatikan pakaian yang mereka kenakan seperti jubah dan sorban. Sayangnya, ada juga wali yang penampilannya sama sekali jauh dari penampilan wali pada umumnya. Ada dari mereka yang berpakaian kumal, bahkan acak-acakan seperti orang gila. Sebenarnya, ada banyak wali yang jika dilihat secara sekilas, memang penampilannya tidak jauh beda dengan orang gila yang berkeliaran di jalan. Malik bin Dinar pernah melihat orang tua yang lehernya diikat belenggu dan rantai. Anak-anak kecil lalu melemparinya dengan batu, tapi alih-alih merasakan sakit, orang tua tersebut malah bersenandung. Orang-orang yang aku lihat berbentuk manusia, ternyata jika diteliti bukanlah manusia. Malik bin Dinar lalu berkata, "Apakah kamu gila?" Lalu orang tua itu menjawab, "Tubuhku gila tapi hatiku tidak." Kemudian orang tua tersebut melanjutkan dengan syairnya, "Aku menampakkan diriku gila di hadapan manusia, supaya aku sibuk dengan diriku sendiri. Wahai orang yang heran dengan cara berpikirku, apa yang harus kukatakan, sedang pikiranku tidak dipahami." Para wali yang terlihat seperti orang gila di mata orang lain, ternyata pernah mengalami pengalaman pahit. Salah satu orang yang mengalaminya adalah Aban bin Shayyar Ar-Raqi. Imran bin Ali Ar-Raqi menceritakan bahwa Aban bin Shayyar adalah pemimpin para qari dan keilmuannya dijadikan sebagai acuan. Sayangnya, suatu hari anak tunggalnya dimangsa oleh serigala. Kejadian tragis itu pun membuatnya menjadi penggelana tanpa arah. Ia tidak betah lagi tinggal di rumahnya. Imran bin Ali Ar-Raqi pernah mendatangi Aban di sebuah masjid. Saat ia sedang mengobrol dengan pemuka masyarakat, Imran langsung menodongnya dengan pertanyaan, "Wahai Aban, apakah kamu gila?" Tanpa disangka-sangka, Aban membenarkan tuduhan tersebut. "Betul, saya gila di hadapanmu dan di hadapan orang-orang sepertimu." Karena Imran belum mengerti apa maksudnya, Aban lalu menjelaskannya lewat sebuah puisi. "Menurut kalian, akalku telah gila. Demi Tuhan, hatiku tidak gila. Dari diriku aku gila. Demi Tuhan, manusia ada yang lebih gila dariku, yakni yang membeli dunia dengan agama." Orang-orang beriman tersebut juga ada yang pura-pura gila karena ingin mendapatkan ketenangan. Hal ini dibuktikan langsung lewat pengalaman Sholih bin Ali An-Nashibaini. Beliau bertanya kepada Zaid bin Sa'id Al-Abadi, "Mengapa engkau menyamarkan kondisimu dan pakaianmu?" Lalu Zaid menjawab, "Aku melakukan banyak usaha tapi aku mengalami kesulitan. Lantas aku pura-pura bodoh. Ternyata dengan begitu, aku dapat istirahat dengan tenang." Kisah ini diabadikan dalam kitab Uqala Al-Majanin karya Abu Al-Qasim An-Naisaburi. Dalam kitab yang sama juga diceritakan pengalaman Abdul Aziz bin Yahya An-Nakhai. Suatu hari beliau pernah sholat di sebuah masjid pada era pemerintahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dalam sholat tersebut sang imam membaca ayat 55 surah Ar-Rahman, "Dan bagi orang yang takut akan saat menghadap Tuhannya ada syurga." Imam tersebut pun tiba-tiba menghentikan sholat dan berubah menjadi gila. Imam tersebut lalu menjadi pengelana dan tidak diketahui lagi jejaknya. Kehadiran wali yang dianggap orang gila bukanlah hal baru.
Mereka biasa disebut dengan wali majdub atau wali yang tindakannya aneh bahkan menghampiri orang gila. Dalam tafsir Al-Asyar karya Imam Sya'rani, salah satu ulama besar Indonesia, disebutkan bahwa ada salah satu wali majdub bernama Syekh Sa'ban Al-Majdub. Tindakan anehnya bisa dilihat dari pakaiannya yang sering bertelanjang dada dan hanya menutupi kemaluannya. Tapi ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak bisa diragukan lagi. Salah satu kelakuan wali majdub yang paling aneh dilakukan oleh Syekh Ali Wahishi. Beliau punya kebiasaan unik berdiri di depan tempat pelacuran. Beliau menunggu para lelaki keluar dari tempat tersebut. Syekh Ali akan mencegat mereka dan berkata, "Berdirilah supaya aku beri engkau syafaat dan hapus dosamu." Di Indonesia sendiri ada Habib Ja'far Al-Kaf yang dikenal sebagai rajanya wali majdub. Beliau lahir di Kudus. Ada banyak kisah keajaban yang sering terjadi jika Habib Ja'far hadir di suatu tempat. Beliau pernah menginap di rumah warga di sebuah kampung. Lalu orang-orang kampung tersebut merasa aneh karena mereka tidak pernah melihat beliau melaksanakan sholat. Mereka lalu menghina Habib Ja'far. Namun hinaan tersebut tak berlangsung lama. Orang-orang tersebut lalu diperlihatkan 7 rupa Habib Ja'far. Seseorang dari mereka membuka kamar pertama dan di sana ada Habib Ja'far sedang membaca Al-Quran. Lalu kamar kedua didapati Habib Ja'far sedang melaksanakan sholat. Hingga kamar ke-7 mereka selalu mendapati Habib Ja'far melaksanakan ibadah. Para wali berkelakuan aneh dan seperti orang gila. Ternyata ada alasan dibalik itu semua. Mereka melakukannya karena kecintaan yang mendalam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pikiran mereka tidak pernah terpaut pada dunia. Justru mereka sangat fokus pada urusan akhirat dan ilahiyah. Selain itu, di antara mereka ada yang melakukannya untuk menutupi keadaannya di hadapan manusia. Makanya, jika menemukan wali majdub, hendaknya selalu berpikir positif dengan menganggap bahwa apa yang mereka lakukan adalah bentuk kecintaan yang sangat besar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun mereka adalah seorang wali, sayangnya sangat tidak disarankan untuk berguru kepada mereka. Buya Yahya sudah memperingatkan umat muslim untuk tidak berguru kepada mereka. Sahabat beriman, tidak semua orang yang berkelakuan dan berpakaian aneh adalah orang gila. Bisa jadi itu adalah wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka melakukan itu semua dipengaruhi oleh banyak faktor, entah karena berpengalaman pahit, memerlukan ketenangan, ataupun sebagai bentuk kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya, kita tidak boleh menilai seseorang dari yang terlihat saja, tapi harus diingat walaupun mereka orang-orang terpilih dengan tingkat keimanan yang tinggi, tetap saja mereka tidak bisa dijadikan sebagai guru dan teladan. Kita diminta untuk tetap belajar kepada para wali yang alim. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.